Rizal Baik. Sebelum itu kita akan ice breaking tepung anti narkoba. Diikuti ya. Nah, dua kata untuk gambar ini, tapi ini bukan hanya gambar biasa. Kira-kira siapa yang tahu? Narko. Oke, satu kata narkoba. Satu kata lagi. Enggak, satu kata udah ditemu. Narkoba. Narkoba. Satu kata lagi. Satu kata lagi. Bahaya. Berarti bahaya narkoba. Oke, kita lanjut ke pembulian. Jadi, materi yang akan kita bahas hari ini adalah bahaya narkoba atau nafsa. Kira-kira apa sih nafsa itu? Ada yang tahu nggak? Narkoba. Tapi ada artinya itu. Kira-kira ada yang tahu nggak? Yang tahu tak kasih hadiah? Nafsa. Singkatan dulu ya, singkatan. Narkoba Jaya. Ada yang tahu? Narapidana. Ada yang tahu?
Nafsa atau narkoba tersekitar dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Ya, jadi N-nya itu narkotika, P-nya psikotropika, dan Z-nya itu zat adiktif lainnya. Nah, zat ini dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan memiliki efek berbahaya seperti halusinasi, ketergantungan juga kematian. Nah, jadi teman-teman, jauh ini dan pernah mendekati yang namanya narkoba. Efek bahayanya apa? Binasa. Halusinasi, kalau harus mau ngapain, pas tegakan sekolah bingung ya, terus ketergantungan. Ketergantungan itu apa? Ketergantungan, kecanduan. Ya, jadi jangan pernah mendekati apalagi men. Sampai pada akhirnya ketika teman-teman udah kecanduan terus menggunakan pada akhirnya narkotika adalah zat obat penghilang rasa nyeri berasal dari tumbuhan atau buatan fotosintesis. Biasanya digunakan untuk bius dalam kedokteran. Nah, jadi jangan salah, ini buat kedokteran itu gak masalah, gitu ya. Nah, tapi sekarang itu kebanyakan digunakan untuk kesenangan sesaat. Nah, itu gak boleh. Ya, bahayanya apa tadi? Kenapa kalian harus tahu ini? Karena ketika kalian dewasa itu gampang terhasut. Jadi ketika kalian masih gini kayak gitu harus tahu. Ya, jadi jangan pernah mendekati apalagi man. Nah ini golongannya. Menurut undang-undang, golongan 1 itu adalah ganja sama kokain. Tapi tidak digunakan untuk pengobatan. Untuk golongan 2-nya itu untuk pengobatan tapi hanya terbatas, yaitu ada morfin dan yang terakhir ada kodein. Nah, meskipun ini rendah, jangan pernah mencoba. Nanti teman-teman kalau udah ketergantungan, pasti pengen nyoba kayak gini. Nah, terus ketergantungan lagi, pengen coba yang lebih tinggi. Akhirnya kesini. Pada akhirnya kalian akan mati. Nah, terus lanjut. Nah, ini contohnya. Ini contohnya, jadi kalian harus kasih tahu ya. Oke. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh kalian ya. Kalau misalkan itu gamesnya kalian pasti kalau misalkan tadi ngedengerin Pak Rizal kasih tahu. Ini itu ada gambar di dalam berwarna hijau pergerakan yang berlengkung atau berjering. Terus habis itu memiliki bunga berwarna biru, ungu atau putih. Coba siapa yang tahu ini kira-kira tumbuhan apa? Tadi kan ada nafsa. Nah di P-nya tadi apa? Yang tahu? Ayo memberikan kepuasan, perasaan senang dan juga tenang pada penggunanya dapat menyebabkan kecanduan bahkan kematian. Siapa sih di sini nonton Squid Game? Squid Game yang orangnya makan obat terus?
medis dengan resiko ketergantungan yang tinggi juga. Jadi yang golongan kedua ini digunakan di dalam medis, tapi nggak sering-sering. Terus yang golongan ketiga digunakan dalam medis dengan resiko ketergantungan yang sedang. Terus golongan yang keempat itu digunakan dalam medis dengan resiko ketergantungan yang ringan. Next. Nah, ini contohnya tadi hasil ini. Nah, ini adalah gambar-gambar yang bisa kalian temui kalau misalkan kalian ke apotik. Kalau ke apotik biasanya dia hasil ini benar. Obat. Coba kalian kalau misalkan punya obat-obatan di rumah, entah itu sirup atau apa, coba kalian lihat nanti pasti ada salah satu gambar ini. Yang gambar hijau itu artinya obat bebas. Kalian itu bisa beli dimanapun tanpa harus resep dari dokter. Contohnya kayak vitamin apa jeli itu, vitamin jeli yang di alfa, yang manis. Terus habis itu yang kalau warna biru itu artinya obat bebas terbatas. Dia itu masih dijual belikan, tapi ada aturan namanya. Contohnya kayak obat flu. Obat flu itu kan kalau misalkan orang dewasa itu ada berapa mili, terus kalau kecil itu berapa mili. Terus habis itu yang ada tulisan K, ini namanya obat keras. Ini nggak boleh diperjualbelikan secara sembarangan, harus memakai apa namanya resep dari dokter. Terus habis itu yang ini yang jamu. Itu obat jamu dari bahan alami dari tumbuhan apa? Terus ada obat herbal plus standar. Sebenarnya ini itu hampir sama kayak obat jamu. Dia kan dari tumbuhan herbal, tapi dia itu diuji. Kayak misalkan, oh ini lebih bagus daripada obat jamu. Terus habis itu yang fitofarmaka, itu obat herbal tingkat tinggi. Artinya itu dari obat jamu, obat herbal plus standar sama yang ini. Itu yang paling bagus. Itu yang terus ada yang tanda plus obat jenis narkotika ini nggak boleh digunakan. Oke, sekarang kita masuk ke zat aditif. Sebelumnya ada yang pernah enggak zat aditif itu apa? Kalian pernah lihat rokok? Di dalam rokok itu adalah zat aditif. Zat aditif itu apa? Zat aditif adalah coba ke slide sebelumnya. Jadi zat aditif itu adalah zat yang mana zat itu bisa membuat kita itu merasa ketagihan. Karena apa? Karena kita misalnya lagi mencoba rokok ataupun alkohol. Nah, sekali kita mencoba dari salah satu benda tersebut, kita akan merasa apa? Kecanduan. Jadi kalau kalian punya teman yang sekiranya dia itu tidak baik dan dia punya hal yang mengarah ke narkoba, itu jangan pernah diterima. Kalian bisa menghindar dengan jawaban tidak, itu salah, itu tidak boleh ditiru. Nah, zat aditif sendiri diatur dalam beberapa regulasi seperti peraturan Menteri Kesehatan terkait zat tersebut dapat menyebabkan ketergantungan seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, contohnya itu seperti alkohol, tembakau, dan minuman. Nah, fokusnya adalah mengendalikan distribusi dan penggunaannya untuk mencegah dampak. Nah, di sini ada beberapa peraturan menteri. Yang pertama, Menteri Kesehatan nomor 239 Menkes per 5 tahun 1999
Nah, jadi kalau kalian sudah dikatakan sebagai seorang yang berstatus pecandu narkoba, kalian akan dikenakan pasal pada gambar berikut. Nah, dari situ kalian bisa mencerna kalau misalkan kalian sekiranya punya teman yang mungkin dia suka atau mungkin ada arah ke hal seperti itu. Nah, kalian bisa menolak pelan-pelan dengan mengatakan jangan, itu narkoba, tidak. Oke, next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi games. Di sesi game kita ada satu pertanyaan aja, satu gambar. Harap ada satu siswa yang bisa menjawab. Ini kira-kira daun apa? Daun. Iya benar. Ini adalah gambar tumbuhan yang bernama ganja. Ganja itu tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis, dan daunnya berdiri seperti pada gambar ini. Next. Oke, tadi kan udah dijelaskan sekilas tentang apa sih itu narkoba, dan kita akan masuk ke dampak narkoba. Kita mencari tahu apa sih dampak narkoba bagi siswa. Dampak narkoba yang pertama yaitu dari segi fisiknya. Yang pertama ada penurunan kesehatan tubuh secara umum. Jadi yang awalnya tubuh itu sehat, bugar, kalian bisa beraktivitas, itu menjadi turun kesehatan kalian. Kalian jadi sering malas, lesu, dan semangat kalian itu tidak ada. Yang kedua, kerusakan organ vital, hati, jantung, dan paru-paru. Pasti kalian punya organ vital kan di dalam tubuh kalian. Organ vital itu yang membantu kalian agar bisa beraktivitas, seperti bisa ada di sekolah ini gara-gara organ hati kalian, jantung kalian, paru-paru kalian itu masih berfungsi dengan baik. Jika tidak bisa berfungsi dengan baik, maka organ vital itu jadi rusak karena narkoba. Yang ketiga, yaitu meningkatnya risiko penyakit menular, HIV atau AIDS, melalui jarum suntik. HIV atau AIDS ini awal mulanya dari HIV. HIV yang enggak ditangani dengan baik nanti meningkat menjadi AIDS. Nah, jika AIDS sudah parah bisa mengakibatkan kematian. AIDS ini juga bisa karena kalian melakukan hubungan seksual. Jadi ketika kalian melakukan hubungan seksual itu bisa ketularan. Jadi jangan dicoba ketika belum layaknya ya, belum waktunya. Next. Nah, dampak narkoba yang selanjutnya yang kedua dari segi psikologis atau psikologisnya. Jadi dampak narkoba itu bisa mengakibatkan gangguan mental. Kalian tahu nggak apa itu mental? Apa? Mungkin gangguan mental itu ada kayak stres, depresi, dan kecemasan atau paranoia. Jadi ketika kalian stres, kalian pasti ngapain kalau stres, terus kalian berpikir, oh narkoba ini bisa bikin tenang katanya. Padahal bukannya narkoba itu bikin tenang karena ada kandungan yang digunakan. Tapi kandungan itu hanya bikin tenang sesaat. Ketika udah kecanduan, maka bahaya narkoba tadi bisa berdampak pada fisik tadi, kerusakan, penurunan kesehatan, dan lain sebagainya. Dampak psikologis yang selanjutnya yaitu kehilangan kontrol diri dan kemampuan berpikir jernih. Jadi ketika kalian sudah mengkonsumsi narkoba terus-menerus, pikiran kalian tuh jadi kosong, buntu. Pikiran kalian cuma aku butuh narkoba, aku mau narkoba, aku mau beli narkoba, meskipun harga narkoba tadi mahal. Mahal karena harganya harga narkoba kalau di luar sana itu sangat-sangat mahal dan sangat-sangat langka dan sangat-sangat jadi buronan. Ketika kalian mencari narkoba, kalian bisa menjadi buronan para polisi di luar sana. Nah, dampak yang selanjutnya dari segi sosial. Sosial ini di segi masyarakat. Jadi ketika kalian mengkonsumsi narkoba, itu dapat menurunkan produktivitas kalian. Kalian yang awalnya semangat sekolah, semangat belajar, semangat bekerja, produktivitas
Pasti kalian punya teman kan? Ketika teman kalian menggunakan narkoba dan orang tua dari teman kalian tahu nih anak ini menggunakan narkoba, bayangkan pasti orang tua kalian bilang gini, berkata jangan deketin dia anak yang gak baik karena dia sudah mengkonsumsi narkoba. Orang tua kalian pasti gak ingin anaknya ketularan mengkonsumsi narkoba tadi. Yang selanjutnya masalah hukum dan kriminal. Ketika sudah meminum narkoba tadi, itu kalian akan terlibat di masalah hukum. Hukum ini adalah berurusan dengan polisi atau negara, dan kalian bisa menjadi buronan kriminalitas. Oke, ini ada kiasan. Tidak ada orang yang benar-benar menjadi bodoh sampai dia berhenti bertanya. Kira-kira dari penjelasan kata-kata tadi, adakah pertanyaan kalian? Tadi sudah bikin pertanyaan? Enggak sih? Ayo dibaca dong, coba-coba. Ayo siapa yang mau bertanya tentang narkoba? Nanti kakak-kakak yang mau jawab. Terserah mau tanya apa. Asalkan jangan tanya, Kak, narkoba belinya di mana? Jangan ya, karena kakak juga nggak tahu belinya di mana dan harganya berapa. Pokoknya narkoba itu dilarang oleh pemerintah. Terus jangan tanya juga cara pembuatannya. Apa? Ini khusus. Dari narkoba. Bagaimana cara kita jauh dari narkoba? Cara kita jauh dari narkoba, kita harus mengenali. Tadi kan sudah kita kenali bahaya narkoba tadi. Ketika kita sudah mengenali apa dampak narkoba, apa bahaya narkoba, pasti kita berpikir untuk agar tidak meminumnya. Ketika kita sudah berpikir, oh narkoba itu bahaya, jadi kita nggak minum. Misalnya, kalau kamu tahu makanan itu beracun, apakah kamu tetap memakannya? Tidak. Jadi kita kenali dulu apa sih bahaya dari narkoba tadi. Ketika kita sudah tahu, pasti kita akan menghindarinya. Tapi kalau kita buntu salah jalan dan berpikir kalau narkoba itu bikin tenang, itu salah. Jadi kita harus istiqomah lah istilahnya. Istiqomah agar tetap di jalan yang benar. Apa sudah menjawab? Ada pertanyaan lagi? Gak ada. Oke, selanjutnya kita akan ke Pak Nisa Pemberani. Ya, selanjutnya kita akan membahas terkait gambar ini. Kira-kira ini gambar apa? Apa? Kurang tepat. Lebih spesifik lagi. Pembunuhan. Lebih kurang. Kekerasan. Nah, kekerasan. Kita akan bahas terkait kekerasan. Kali kita akan bahas terkait edukasi anti kekerasan, Gen Z juga dan pola kekerasan. Kalian ini masuk Gen Z atau apa sih? Gen Z. Kalian lahir tahun berapa? Coba next ya. Oh, berarti 2014.
Lama itu kurang lebih sama kayak Gen Z ya. Jadi berani bertindak, berani bicara dan bertindak. Gen Z biasanya lebih vokal dalam menyuarakan isu kekerasan di media sosial. Nah, biasanya teman-teman di sini yang suka komen-komen di TikTok, YouTube terkait kekerasan itu sering komen nggak kira-kira? Nggak, ya sering. Oh berarti beda sama Gen Z ternyata. Ya. Yang kedua mengutamakan salah dan keadilan. Karena biasanya adil nggak ketika ada yang salah gitu. Siapa yang dibela? Ketika ada yang salah siapa yang dibela? Benar. Yang benar. Yang benar yang dibela. Biasanya yang dibela yang benar apa yang salah? Nah, terus Gen Z kurang lebih sama kayak yakni media sosial berjalan untuk menyuarakan. Jadi kalian juga hidup di eranya ada teknologi, dimana kalian juga bisa menyuarakan pendapat dari semua edukasi masyarakat. Nah, kita ngomong dulu ya. Kasus pelecehan seksual di salah satu sekolah swasta di Batu Malang Jawa Timur terus diselidiki polisi. Kejadian kekerasan seksual yang menimpa 15 siswa kelas 6 sebuah SD swasta di sekolah menengah kejuruan mengejar kontrakan ditetapkan pelecehan seksual terhadap belasan siswinya. Siswa di salah satu sekolah menengah atas di Lampung Selatan Lampung juga diperoleh kerumunan 4 perangkat kelas. Siswa SD di Subang diduga jadi korban bullying atau pembunuhan karena kelasnya meninggal dunia. Pelajar SMA dan polisi terlibat dalam pengendalian narkoba di Seorang pelajar di Cianjur Jawa Barat nekat menjadi pengedar narkoba sabu. Seorang pelajar asal Aceh ditabrak oleh petugas Bea Cukai Mantap karena berusaha mengumpulkan narkoba melalui acara penertiban untuk tujuan Kalimantan. Nah, ini ada pertanyaan. Apa yang kamu rasakan atau pikirkan setelah melihat video tadi? Saya mau ada yang maju, laki-laki atau perempuan, perwakilan. Dapat hadiah istimewa. Ayo, gak apa-apa maju satu, dua aja. Ayo gak apa, nanti tak lucu deh gak maju. Gak apa-apa, cuma itu loh yang saya tahu dipikirkan. Ayo, Ulang mau ulang. kok pulang? Gak apa-apa, ayo dua anak aja. Ayo, nanti tak tunjuk. Ayo di bawah aku, yang di bawah aku maju. Ayo maju di bawah Pak. Ayo Marus, maju Marus. Gimana itu? Masa gak mau hadiah? Ayo satu anak aja. Gue sini gak mau maju. Gak ada yang mau maju dah. Emang gak hadiahnya? Ayo maju tuh, ayo. Gak ada yang mau maju. Lanjut ke pada motor itu. Gak ada ya? Harus. Ya ayo maju. Iya. Udah maju aja, dia masuk kamera itu loh. Ayo. Gak apa-apa.
Ditunjuk aja kak. Ditunjuk aja. Saya maju itu. Apa yang kamu rasakan ketika sekarang? Terus yang ada di pikiran kamu itu apa? Ya, boleh jawab kasih yang dia dulu. Ya ini. Ya, terima kasih ya. Oke, lanjutnya. Nah, jadi ada beberapa jenis kekerasan yang diatur Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Yang pertama ada kekerasan fisik, itu kira-kira seperti apa? Kekerasan fisik, gantung. Psikis, banyak pikiran. Nah, terus perundungan, seksual, pelecehan,
menghindari dari korban dengan pelaku. Yang ketiga, menanyakan dan memahami kebutuhannya. Apa sih yang dibutuhkan dari korban tadi? Mungkin bisa dengan berikan dia minuman terlebih dahulu agar dia lebih senang. Yang kedua, menghubungkan korban dengan tenaga ahli atau pihak yang dapat memberikan bantuan. Siapa sih ahli atau pihak itu? Guru. Bisa dengan guru ketika siswa yang dibully. Terus ketika di masyarakat itu bisa polisi, atau ketika gangguan mental dari korban kekerasan itu bisa langsung bawa korban itu ke psikolog. Dia tidak merasa itu lagi untuk berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Yang kelima, nah korban itu jangan dibiarkan sendiri. Kita harus mendampingi. Kita harus mendampingi korban itu untuk melapor. Ibaratnya sebagai bahan buktinya. Kan kalian sebagai teman curhat, pasti kalian cerita sama korban. Kalian dampingi korban untuk melapor agar korban itu tidak takut untuk melapor atau berani. Karena tindak kekerasan itu harus dilaporkan. Kalau nggak dilaporkan akan terus menerus dilakukan. Nah, yang harus dilakukan jika kita melihat kekerasan, otomatis jika misalnya terus berantem dengan Ramzi, yang dilakukan kalian itu mengalihkan perhatian korban, jauhkan Ramzi dan Mahrus, tidak ada di satu ruangan, pisahkan. Jangan kalian diam dan ditonton aja, jangan, tapi kalian pisah, direct. Yang kedua yaitu menegur secara langsung. Jangan gitu, jangan berantem, nanti kalian bisa dimarahin guru dan dilaporkan oleh guru BK. Yang ketiga, merekam kejadian sebagai bukti. Jika ada kamera kalian bisa atau kan di sekolah kalian sudah ada CCTV, bisa tuh dilaporin, Pak tadi Mahrus sama Ramzi berantem di mana ya, di kantin misalnya. Itu Pak buktinya ada di CCTV. Kalau Mahrus itu yang nonjok Ramzi. Yang keempat, mendampingi korban ketika berurusan oleh guru. Nah, bagaimana sih cara kita terhindar dari kekerasan? Yang pertama, bangun relasi yang sehat. Nah, relasi yang sehat itu adalah hubungan yang melibatkan adanya kejujuran, kepercayaan, rasa saling menghargai, dan komunikasi yang terbuka. Relasi yang sehat itu teman, ibaratnya sahabat, best friend forever. Jadi relasi yang sehat itu bukan berarti selalu seimbang. Ada kalanya pasti ada sebuah permasalahan, konflik, merasa marah, sakit hati, atau kesal pada situasi tertentu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita saling terbuka pada teman, memberi dukungan dalam terhadap hubungan. Kira-kira apa sih relasi yang sehat itu? Relasi sehat anti kekerasan. Relasi sehat itu yang pertama ada ekologi, maka kesetaraan. Kesetaraan di sini tuh misalnya Bu Husna sama Bu Dita. Nah, Bu Husna sama Bu Dita kan sama-sama guru. Kita ketika relasi kita sehat, kita harus saling kompak. Itu relasi yang sehat itu kita harus kompak, kita harus setara. Misalnya Bu Dita begini, kita juga harus begitu. Kita harus berbagi tim itu harus kompak. Jadi kita harus membangun relasi yang sehat dengan teman. Yang kedua kita respect, saling menghargai. Kita harus menghargai teman kita. Relasi yang ketiga yaitu adalah trust atau kepercayaan. Kita harus membangun kepercayaan dengan relasi kita. Ketika Natasha diberi kepercayaan oleh Marwa, Marwa jangan dibocorin ya rahasia. Maka Natasha harus menjaga kepercayaan dari Marwa bahwa
negatif secara emosional, fisik, dan mental. Bagaimana ciri-ciri relasi yang tidak sehat itu? Toksik, kurangnya kepercayaan, konflik yang terus-menerus, dan kekerasan seksual. Ketika kalian sudah mengalami 4 ciri-ciri ini, kalian harus berani, harus tegas untuk meninggalkan lingkup relasi ini. Nah, bagaimana sih kita mengatasi atau tidak terjebak di relasi yang tidak sehat tadi? Kita harus introspeksi diri. Apa sih yang salah dengan aku sehingga dia melakukan hal itu? Terus yang keempat, berani ambil keputusan. Seperti tadi, kita harus berani mengambil keputusan agar tidak terjebak di relasi yang tidak sehat. Ketika kamu udah tahu teman kalian itu memiliki dampak yang buruk, kalian harus berani untuk meninggalkan dia. Tapi kalian bukan meninggalkan secara langsung, tapi kalian mengingatkan dia ketika dia salah. Tapi kalau dia nggak mau diingatkan, ya udah kalian tinggalin aja, tapi tetap memberi dukungan kepada dia agar dia kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, yang terkait support system. Support system itu bisa dari guru, nggak harus pasangan ya. Kalian masih kecil nggak boleh pacaran, jadi bisa dari guru, orang tua, atau sahabat kalian yang lain. Jadi kalian cuma curhatlah kepada ketiga orang. Yang keempat yaitu tenaga psikolog atau cintai diri kalian sendiri. Ketika kalian teman kalian itu udah toksik, kalian nggak boleh kan bertahan di hubungan toksik itu. Jadi kalian cintai diri kalian sendiri, nggak usah pertahankan yang toksik. Dan ketika kalian sudah memutuskan untuk nggak kembali, maka kalian jangan kembali, jangan terlena. Jangan terlena, kan kalian tadi udah memutuskan untuk pergi, maka jangan kembali. Kalian pastikan dulu dia kembali itu benar-benar berubah atau enggak. Kalau dia enggak benar-benar berubah, ya udah, apa yang kalian terjebak di lingkungan tadi, maka kalian akan kembali lagi ke lingkungan tidak sehat itu. Jadi kalian harus tetap istiqomah, jangan kembali ketika dia belum berubah, ketika dia masih menerapkan relasi yang tidak sehat tadi. Selanjutnya akan dijelaskan Oke, udah. Sekarang tanya jawab. Yang bisa tanya, yang bisa jawab dapat jajan. Siapa yang tahu kepanjangan dari nafza? Maju, maju. Tenang. Ayo. Ayo nafza. Narkoba, yang kecil terus. Apa kamu bisa nggak jawab? Coba ulang. Narkotika, terus narkoba, psikotropika, dan Kamu
video Kak. Video. Macam-macam kekerasan. Ya, siapa yang berani jawab? 3 aja kekerasan. Ya, maju. Ya, kita apa aja? Minimal 3 aja, 3. 3. Kita orang tuh. Terus. Satu lagi. Ya, pelecehan bisa disebut dengan kekerasan. Sampai minta loh ya. Pulang, waktunya pulang.
Boleh, Bu.